berbicara tentang apropi. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi kebanyakan fokus kepada hal ini, tapi sayangnya hal ini konteks ini tidak dijelaskan secara wadai, sehingga memang pada akhirnya putusan apropi ini seperti seperti orang yang kebarat-baratan, seperti orang yang nggak suka Islam, atau seperti orang yang menyetujui bahwa modernisme adalah modernisme Barat adalah suatu hal yang sangat penting yang memengaruhi Islam, yang memengaruhi alur sejarah dan wacana keislaman. Saya pikir bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah tulisan ini ditulis pada konteks yang telah saya sebut nanti, menurut saya, yaitu bahwa Islam mengalami stigma dari berbagai lini, dan dia harus bersikap untuk fight back, menjelaskan tentang Islam itu sendiri. Dan di sini Abu Robi secara sederhana menurut saya ingin menyatakan bahwa 11 September yang oleh Barat itu diwacanakan sebagai sebuah gerakan teroris Islam, meskipun beberapa kalangan menyebut bahwa itu sebetulnya adalah yang menganut teori konspirasi, ya gitu, bahwa itu dilakukan oleh Amerika sendiri untuk membuat semacam peluang untuk mencari kambing hitam terhadap Islam dan negara-negara Muslim, sehingga bisa mendapatkan pembenaran untuk menyerang negara Muslim, untuk menguras hasil buminya, gitu. Lepas dari itu bahwa diskursus atau diskursifikasi tentang politik Islam itu kemudian mengerucut kepada peristiwa 11 September dan kemudian terserahkan di dalam satu bentuk tuduhan terhadap Islam sebagai Islam yang agama yang ekstrim. Nah, di sini Abu Robi ingin menyatakan bahwa kejadian itu bukan merupakan hasil dari sebuah jaringan diskursif yang kompleks, sebuah jaringan dari sebuah trauma historis, kemudian masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, dan terutama adalah masalah pendidikan keagamaan. Ini secara sederhana yang menurut saya ingin dijelaskan oleh Ibnu Robi. Oleh karena itu, karena dia mempunyai semacam argumentasi bahwa kejadian 11 September adalah semacam hasil produk dari sebuah jaringan diskursif, of Islamic knowledge power misalnya, gitu kan, atau political power atau economic discursive power, maka ini harus dijelaskan dalam konteks historical atau konteks historis, dan lebih kepada satu bentuk kajian topografis atau mapping Islamic sciences, gitu. Nah, ini yang sebetulnya sedang dilakukan oleh Abu Robi beserta dinamikanya yang berfokus kepada relasi antara Islam dan Barat, terutama adalah bagaimana respon Islam terhadap hadirnya Barat dalam bentuk modernitas, yang kemudian hal ini kemudian dijelaskan melalui penjelasan tadi itu, melalui 3 kategori respon kaum kaum modernis, kaum nasionalis, kaum revivalis, gitu kan, dan kemudian mengerucut kepada pendidikan Islam, gitu. Ibrahim Abu Rafiq memang tidak begitu clear, ya, sebetulnya dia hanya kemana ketika dia menjelaskan terhadap beberapa respon ini. Misalnya begini, dia misalnya tentang respon modernis, dia menganggap bahwa modernis gagal. Nasionalis, dia juga menganggap bahwa nasionalis gagal karena dia
apa namanya, mengajak kepada sekularisme yang brutal, yang mutlak untuk mengikut Barat baik dan buruknya. Kemudian dia juga mengkritik bahwa revivalis merupakan sebuah kekecewaan terhadap gagalnya modernis Islam dan nasionalis Islam di dalam merespon hubungan antara Islam dan Barat, sehingga pada akhirnya revivalis ini menjadi semacam respon yang paling marak dan paling kompleks di dunia Islam. Nah, kemudian dia mengembalikan kepada semua itu kepada proses pendidikan. Proses pendidikan pun dia melakukan semacam kritik yang sebetulnya dia melihat bahwa sistem pendidikan di dunia Islam belum ada yang ideal menurut dia. Saya tidak tahu standar ideal yang dia bayangkan. Dia mengatakan bahwa pendidikan tradisional konservatif seperti Al-Azhar, Zaituna, kemudian Qirwan, dan beberapa madrasah di Indonesia itu juga sangat problematik karena bagi dia itu hanya proses menghafal saja. Kemudian pendidikan modern juga terlalu kebarat-baratan gitu kan, yang pada akhirnya melahirkan orang-orang yang sangat kritis dan terhadap Islam itu sendiri gitu kan, dan sangat silau atau kagum dengan Barat, sehingga pada akhirnya tidak bisa menemukan solusi atau konstruksi terhadap sikap yang relevan terhadap Barat, sehingga pada akhirnya menciptakan revivalis Muslim. Nah, ini namun pada akhirnya gitu, justru Ibnu Arabi di dalam konklusinya memberikan satu bentuk solusi bahwa kita harus menciptakan semacam kesadaran plural, sehingga pada akhirnya suara-suara yang beragam bisa didengar dan dicari titik temunya. Saya pikir Ibrahim Abrafi itu kan di dalam makalah ini memang lebih cenderung seperti seorang policy maker daripada seorang sarjana gitu kan. Dia melakukan mapping jaringan keilmuan dan kemudian mencari solusi yang praktik. Maaf, agak terpotong tadi. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa sebetulnya penjelasan Ibnu Arabi ini bukan untuk melakukan semacam analisis yang mendalam, deep analisis terhadap peristiwa 11 September. Dia hanya ingin dalam bayangan saya ingin menjelaskan bahwa kejadian 11 September itu Barat tidak bisa dengan semata-mata cuci tangan terhadap peristiwa itu. Barat bagaimana juga mempunyai andil di dalam peristiwa itu, karena itu merupakan proses yang sangat kompleks beranjak dari trauma historis sejak dari beberapa abad yang silam, kemudian mengalami kompleksitas ketika terjadi modernitas di Barat dan kemudian terjadi kolonisasi dan menciptakan respon yang beragam terhadap Muslim, terhadap modernitas itu sendiri. Nah, ketika revivalisme muncul dan mengambil event penting, ketika revivalis atau fundamental mengambil momen penting untuk menunjukkan menunjukkan identitasnya dan protesnya terhadap hubungan yang tegang antara Timur dan Barat, maka sebetulnya antara Islam dan Barat, maka sebetulnya Barat juga tidak bisa begitu saja membuat stigma peyoratif terhadap Islam, meskipun kemudian Arabi lebih fokus kepada solusi untuk memberikan semacam penyadaran terhadap bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Muslim untuk melakukan semacam
perbaikan diri sehingga bisa lebih relevan menyikapi Barat. Saya pikir itu yang ingin dikatakan oleh Ibrahim Abu-Rabi, sehingga pada akhirnya memang pembacaan terhadap makalah tentang makalah Ibnu Abu-Rabi tentang 11 September ini harus dipahami di dalam konteks yang sangat spesifik. Meskipun tentu saja di dalam bagaimana dia membaca yang interdisipliner itu bisa dikembangkan di dalam konteks-konteks politik atau konteks-konteks sosial atau konteks-konteks keagamaan yang lain. Karena dalam banyak hal peristiwa-peristiwa keagamaan, politik, sosial, ekonomi dalam Islam itu mempunyai kaitan dengan modernisme atau globalisasi Barat, baik secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih.